Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat sejarah dan pencari hikmah sekalian, pernahkah Anda mendengar kisah seorang wali yang mampu membungkam keraguan hanya dengan satu peristiwa? Sebuah karamah yang tidak hanya menggetarkan mata yang melihat, tetapi juga mengguncang hati hingga akhirnya luluh menerima kebenaran. Inilah kisah Sunan Kalijaga, seorang wali besar tanah Jawa, yang dakwahnya selalu dibalut kelembutan, kebijaksanaan, dan kasih sayang. Namun, di balik kelembutannya tersimpan karamah yang membuat para penentang terdiam, membuat para skeptis tak lagi punya kata bantahan. Bayangkanlah, seorang tokoh yang dianggap pengacau, dikepung oleh prajurit, disembul oleh banyak orang, bahkan dituduh mengacaukan adat. Namun ketika mereka berusaha menangkapnya, Sunan Kalijaga justru menghilang di depan mata mereka. Bukan untuk menakut-nakuti, bukan pula untuk menunjukkan kesombongan, tetapi sebagai tanda bahwa dakwah Islam datang dengan perlindungan dari Allah, dan kebenaran tak bisa ditutup oleh amarah siapapun. Kisah ini bukan sekadar cerita mistis. Ia adalah pelajaran bahwa iman mampu menaklukkan keraguan, kelembutan mampu mengalahkan kekerasan, dan cinta kepada Allah mampu membungkam segala penentangan. Dan sahabat, kisah ini akan kita gali lebih dalam tayangan kali ini. Bagaimana karamah Sunan Kalijaga akhirnya mengubah hati musuh menjadi sahabat, skeptis menjadi murid, dan penentang menjadi penyebar Islam. Maka dari itu, jangan lewatkan satu detik pun dari tayangan ini. Karena apa yang akan Anda dengar bukan sekadar sejarah, tetapi hikmah yang bisa kita bawa ke kehidupan sehari-hari. Hikmah tentang kesabaran, keteguhan, dan cinta kasih yang mampu menembus dinding hati paling keras. Pada abad ke-15, di tanah Jawa yang masih diliputi kabut mistik dan percampuran budaya, berdirilah seorang wali yang namanya kelak abadi dalam sejarah penyebaran Islam. Sunan Kalijaga. Beliau bukan hanya seorang penyebar agama, melainkan juga seorang guru kebijaksanaan, tokoh budaya, sekaligus penjaga rahasia ilmu-ilmu yang diwariskan dari guru-gurunya. Salah satu kisah yang paling masyhur dan sering dibicarakan hingga kini adalah tentang karamah beliau yang dikenal sebagai Ajian Waringin Sungsang, sebuah ilmu yang membuat dirinya mampu menghilang dari pandangan mata manusia. Kisah ini berawal dari masa ketika Sunan Kalijaga masih dalam perjalanan rohani, setelah mendapat bimbingan dari Sunan Bonang. Beliau diperintahkan untuk memperdalam laku spiritual, membersihkan diri dari sifat duniawi, dan mengabdikan seluruh hidupnya bagi dakwah Islam. Selama bertahun-tahun, Sunan Kalijaga menjalani tirakat, berpuasa, bertapa, dan mengasah hati agar senantiasa tunduk kepada kehendak Allah. Dari jalan spiritual itulah lahir karamah yang begitu menakjubkan. Salah satunya adalah kemampuan menghilang dengan Ajian Waringin Sungsang. Nama Waringin Sungsang sendiri berasal dari sebuah pohon waringin besar yang tumbuh terbalik akarnya. Dalam falsafah Jawa, waringin melambangkan keteduhan, tempat berteduhnya orang banyak. Sementara kata sungsang berarti terbalik, menyalahi hukum lazim. Ajian ini menjadi simbol kebijaksanaan Sunan Kalijaga dalam menghadapi dunia. Terkadang sesuatu yang tampak mustahil di mata manusia, justru menjadi nyata dengan izin Allah. Diceritakan, pada suatu masa ketika kekuasaan kerajaan-kerajaan Jawa masih kuat, banyak orang yang menentang ajaran Islam. Para adipati dan bangsawan khawatir akan kehilangan pengaruh jika rakyat berpindah keyakinan. Sunan Kalijaga pun sering menjadi sasaran. Suatu hari, sekelompok prajurit dikirim
untuk menangkap beliau di sebuah desa yang sedang beliau dakwahi. Malam itu, suasana hening. Bulan purnama menggantung di langit, menerangi sawah dan pepohonan. Sunan Kalijaga duduk bersila di bawah pohon waringin tua, mengajar para santri tentang makna tauhid. Tiba-tiba terdengar derap langkah kuda dan teriakan prajurit. "Tangkap orang itu. Ia telah mengacaukan adat kerajaan." Para santri ketakutan, beberapa hendak melarikan diri, namun Sunan Kalijaga dengan tenang berkata, "Tenanglah, semua ini adalah ujian, serahkan hatimu hanya kepada Allah." Saat para prajurit mendekat, tiba-tiba tubuh Sunan Kalijaga lenyap dari pandangan mata. Mereka hanya menemukan bayangan pohon waringin yang kian pekat, seakan menyelimuti seluruh halaman. Prajurit berlari-lari mengelilingi pohon itu, namun tak satu pun menemukan keberadaan sang Sunan. Ada yang mencoba menebas batang waringin, tetapi pedang mereka justru terpental. Ada pula yang meraba tanah di sekeliling, namun yang mereka sentuh hanyalah akar-akar besar yang terasa bagai tangan gaib menahan langkah mereka. Hingga akhirnya, para prajurit ketakutan dan melarikan diri, meninggalkan tempat itu dengan gemetar. Ketika keadaan kembali hening, tiba-tiba Sunan Kalijaga muncul kembali, duduk dengan wajah penuh keteduhan. Beliau tidak sombong, tidak pula bangga dengan karamah yang ditunjukkan. Dengan suara lembut, beliau berkata kepada para santri, "Ketahuilah, wahai anak-anakku, bahwa semua ini bukanlah karena diriku. Tiada daya dan upaya kecuali dengan izin Allah. Ilmu hanya menjadi sarana, tetapi yang sesungguhnya menjaga kita adalah Allah yang Maha Melindungi. Ajian Waringin Sungsang bukanlah ilmu yang dimaksudkan untuk kesombongan atau pamer kesaktian. Justru, Sunan Kalijaga menekankan bahwa ilmu itu hanyalah tameng untuk melindungi dakwah dari ancaman, agar ajaran Islam dapat disampaikan dengan damai. Ia mengajarkan bahwa manusia tidak perlu mengejar kesaktian, melainkan mengejar keridaan Allah." Kisah karamah ini menyebar dari mulut ke mulut, hingga menjadi legenda di masyarakat Jawa. Banyak yang percaya bahwa Sunan Kalijaga mampu hadir dan menghilang di berbagai tempat, seakan beliau bisa berada di dua dunia sekaligus. Namun para ulama selalu mengingatkan bahwa inti dari kisah ini bukanlah pada keajaiban menghilangnya, melainkan pada pelajaran, kesabaran, keteguhan iman, dan keberanian dalam menegakkan kebenaran tanpa menyakiti orang lain. Hingga kini, kisah Ajian Waringin Sungsang masih menjadi bahan renungan. Ia mengingatkan kita bahwa di balik segala keajaiban, yang terpenting adalah kekuatan hati yang berserah kepada Allah. Sebagaimana Sunan Kalijaga selalu menekankan, manunggaling kawulalan Gusti, penyatuan hamba dengan Tuhannya dalam cinta dan pengabdian yang tulus. Di masa lalu, jalan dakwah para wali di tanah Jawa bukanlah jalan yang mulus. Banyak hambatan datang, baik dari kalangan bangsawan yang merasa kekuasaan mereka terganggu, maupun dari kelompok masyarakat yang masih setia pada keyakinan lama. Namun, para wali tidak pernah mengangkat senjata untuk menumpahkan darah. Mereka memilih jalan damai, penuh kelembutan, dan syarat kebijaksanaan. Disinilah keistimewaan karamah Sunan Kalijaga, terutama Ajian yang dikenal sebagai Waringin Sungsang, benar-benar memainkan peranan penting. Sunan Kalijaga memahami bahwa dakwah tidak akan berhasil bila harus berhadapan dengan peperangan. Ia sadar, hati manusia hanya bisa disentuh dengan kasih sayang, bukan dengan paksaan. Namun, ancaman dari penguasa seringkali datang tiba-tiba.
Terkadang ia didatangi prajurit untuk ditangkap. Terkadang ia dikepung oleh kelompok yang tidak menghendaki ajaran Islam masuk ke daerah mereka. Dalam keadaan seperti itulah Ajian Waringin Sungsang menjadi tameng gaib yang menjaga kelancaran langkah dakwah beliau. Dikisahkan, pernah suatu kali Sunan Kalijaga sedang berdakwah di tepi hutan. Beliau mengajarkan makna syahadat kepada para petani yang sederhana. Tiba-tiba datang sepasukan prajurit yang mendapat perintah untuk membawa beliau hidup atau mati. Jalan keluar dari hutan sudah terkepung, para santri tidak mungkin melawan. Saat itulah Sunan Kalijaga menutup matanya, mengheningkan hati, lalu mengucapkan zikir tertentu. Seketika tubuh beliau seolah menyatu dengan rimbunnya pohon waringin di tepi hutan itu. Para prajurit berlarian mencari, saling berteriak, bahkan menusukkan tombak ke semak belukar. Namun yang mereka dapati hanyalah bayangan pohon-pohon yang semakin rapat, seakan hutan itu menelan sosok sang Sunan. Tak seorang pun berhasil menemukan jejaknya. Ketika para prajurit pergi dengan kelelahan dan kebingungan, Sunan Kalijaga muncul kembali dengan wajah penuh ketenangan. Beliau menenangkan para santri dan melanjutkan pengajaran seakan tak terjadi apa-apa. Kemampuan menghilang ini bukan berarti Sunan Kalijaga lari dari tanggung jawab. Justru sebaliknya, ia gunakan untuk memastikan dakwah tidak berhenti. Jika beliau tertangkap, dakwah bisa terhenti. Jika beliau melawan, pertumpahan darah mungkin tak terelakkan. Dengan menghilang, beliau menyelamatkan dua pihak sekaligus. Para pengikutnya yang masih rapuh imannya, dan para prajurit yang sesungguhnya hanyalah menjalankan perintah atasan. Berkali-kali peristiwa serupa terjadi. Ada saat beliau dikepung di pasar, saat masyarakat sedang ramai. Beliau yang sedang berbicara tentang pentingnya kejujuran dalam berdagang, tiba-tiba diserbu oleh orang-orang yang ingin mengusirnya. Seketika tubuh beliau memudar dari pandangan. Orang-orang hanya melihat bayangan waringin yang jatuh menutupi tanah. Meskipun di sana tidak ada pohon waringin sama sekali. Saat mereka kebingungan, Sunan Kalijaga sudah muncul kembali di sudut lain pasar, menyapa orang-orang dengan senyum. Tidak ada yang berani mengganggu, karena mereka mulai menyadari ada kekuatan gaib yang melindungi sang wali. Bagi Sunan Kalijaga, Waringin Sungsang bukan sekadar ajian gaib. Ia adalah simbol kearifan. Pohon waringin dikenal sebagai tempat orang mencari teduh, tempat orang beristirahat. Namun ketika ia berada dalam keadaan sungsang, terbalik, maka ia menjadi perlambang keadaan yang tidak lazim, melampaui logika biasa. Begitulah ajian ini bekerja, melindungi dakwah dengan cara yang tak terbayangkan. Setiap kali beliau berhasil lolos dari ancaman, Sunan Kalijaga selalu menekankan kepada pengikutnya, "Janganlah kalian kagum pada kesaktian, apa artinya menghilang, bila hati tetap penuh angkara murka. Yang terpenting adalah hati yang bersih, akhlak yang mulia, dan iman yang teguh. Karena itulah yang membuat kita benar-benar terlindungi oleh Allah." Dengan perlindungan dari Allah, melalui karamah ini, Sunan Kalijaga mampu bergerak dari satu daerah ke daerah lain. Beliau mengajarkan Islam dengan cara yang mudah diterima, melalui seni, wayang, gamelan, tembang, dan tradisi Jawa. Dakwah tidak terhenti oleh ancaman, karena setiap kali bahaya datang, selalu ada jalan keselamatan. Seiring waktu, masyarakat mulai menyadari bahwa Sunan Kalijaga bukan sekadar tokoh agama, melainkan pelindung bagi rakyat kecil. Beliau tidak pernah melukai siapapun,
meski sering dikhianati. Beliau tidak pernah meninggalkan rakyat, meski berulang kali dikejar. Dakwah beliau berlanjut hingga ke pelosok desa, dan lambat laun, ajaran Islam diterima dengan lapang dada oleh masyarakat Jawa. Kisah penggunaan ajian Waringin Sungsang untuk menghindari ancaman bukanlah cerita kosong, melainkan pelajaran hidup. Pertama, ia mengajarkan bahwa keselamatan sejati datang dari Allah, bukan dari kemampuan diri sendiri. Kedua, ia menekankan pentingnya menghindari kekerasan. Sunan Kalijaga menunjukkan bahwa mengalah bukan berarti kalah, melainkan cara mulia untuk menjaga tujuan besar. Ketiga, ia menjadi contoh bahwa keberanian sejati adalah tetap berdakwah meskipun ancaman datang bertubi-tubi. Dan pada akhirnya, justru karena sikap sabar, bijak, dan rendah hati itulah Islam berkembang pesat di tanah Jawa. Bukan karena pedang, bukan pula karena paksaan, tetapi karena kearifan seorang wali yang tahu kapan harus maju, kapan harus bersembunyi, dan kapan harus menghilang, agar dakwah tetap berjalan. Karamah Sunan Kalijaga bukan hanya sekadar kemampuan untuk menghindari ancaman atau menghilang dari pandangan mata. Lebih dari itu, ia meninggalkan jejak yang mendalam di hati masyarakat Jawa. Setiap kali peristiwa gaib itu terjadi, semakin banyak orang yang merenung. Siapakah gerangan orang suci ini? Mengapa ia tidak pernah membalas kekerasan dengan kekerasan, meski jelas-jelas dikejar dan dikhianati? Ada sebuah kisah terkenal tentang seorang kepala prajurit yang berkali-kali ditugaskan menangkap Sunan Kalijaga. Ia dikenal keras, tidak mengenal belas kasih, dan selalu berhasil melaksanakan perintah atasan. Namun setiap kali berhadapan dengan Sunan Kalijaga, prajurit itu tak pernah berhasil. Terkadang ia melihat sang wali berdiri di hadapannya, tetapi seketika lenyap, menyisakan bayangan pohon waringin yang menggantung di tanah. Awalnya, sang prajurit marah, ia merasa dipermainkan. Namun semakin sering kegagalan itu dialaminya, hatinya justru mulai diliputi rasa penasaran. Ia bertanya dalam hati, jika benar orang ini seorang pengacau, mengapa ia tidak melawan? Mengapa ia tidak mencelakai kami meski punya kesempatan? Akhirnya, pada suatu malam, prajurit itu diam-diam mendatangi Sunan Kalijaga tanpa membawa senjata. Ia ingin mendengar langsung ajarannya. Di bawah sinar rembulan, ia duduk di hadapan sang Sunan, dan malam itu menjadi titik balik hidupnya. Ia mendengar tentang ketauhidan, tentang kasih sayang Allah, tentang hidup yang sejatinya hanyalah perjalanan singkat. Air matanya menetes, dan dengan penuh kerendahan hati, ia mengucapkan syahadat. Sejak saat itu, ia menjadi murid setia, bahkan turut menyebarkan ajaran Islam di lingkungannya. Tidak hanya prajurit, masyarakat biasa pun mengalami perubahan hati. Setiap kali mendengar kisah sang wali yang mampu menghilang dari ancaman tanpa menyakiti siapapun, mereka merasa kagum. Namun kekaguman itu tidak berhenti pada rasa takut atau heran. Justru sebaliknya, mereka mulai berpikir bahwa ajaran yang dibawa Sunan Kalijaga pasti memiliki kebenaran yang lebih tinggi dari keyakinan lama mereka. Di pasar, di sawah, bahkan di balai desa, orang-orang membicarakan peristiwa itu. Ia bisa hilang begitu saja, namun tidak pernah menyakiti, kata seorang pedagang. Ia tidak mengejar harta atau kedudukan, tetapi mengajarkan kebaikan, sahut seorang petani. Dari bisik-bisik itu, rasa simpati tumbuh,
mereka yang semula menutup diri, mulai membuka hati. Kekuatan Sunan Kalijaga bukan hanya pada karamahnya, tetapi juga pada caranya mengemas dakwah. Setelah hati masyarakat luluh karena menyaksikan keajaiban dan keteduhan sikapnya, beliau mengajak mereka mendekat melalui budaya yang mereka cintai, wayang, gamelan, tambang Jawa, hingga tradisi selamatan. Semua itu dijadikan jembatan untuk menyampaikan nilai Islam. Masyarakat yang tadinya takut kehilangan adat, justru merasa Islam memberi warna baru, tanpa merampas jati diri mereka. Mereka mulai memahami bahwa agama bukan ancaman, melainkan penuntun hidup. Seiring waktu, desa-desa yang semula menolak berubah menjadi pusat-pusat pengajaran Islam. Perlahan, wajah dakwah berubah. Mereka yang dulu menghunus senjata, kini datang dengan tangan terbuka. Mereka yang dulu mengajak, kini duduk dengan penuh hormat. Sunan Kalijaga tidak pernah meminta imbalan, tidak pernah menuntut kedudukan. Yang beliau berikan hanyalah keteladanan. Sikap inilah yang akhirnya membuat masyarakat Jawa berbondong-bondong menerima Islam. Mereka melihat, jika seorang wali bisa begitu sabar menghadapi ancaman, maka ajaran yang dibawanya pasti benar. Jika seorang wali bisa menghilang tanpa melukai, maka Allah yang melindunginya pasti maha kuasa. Dari hati yang luluh itu, lahirlah generasi baru, para santri yang kelak melanjutkan dakwah ke pelosok-pelosok negeri. Mereka bukan hanya belajar ilmu agama, tetapi juga belajar kebijaksanaan hidup dari gurunya. Mereka belajar bahwa kekuatan sejati bukan pada otot atau senjata, melainkan pada hati yang tulus dan doa yang terus terhubung dengan Allah. Kisah tentang Ajian Waringin Sungsang pun akhirnya menjadi cerita turun-temurun. Namun masyarakat memahami, inti dari cerita itu bukanlah keajaiban menghilangnya Sunan Kalijaga, melainkan perubahan hati manusia yang menyaksikannya. Karamah hanyalah pintu, sementara yang masuk ke dalam hati adalah cahaya kebenaran. Hingga kini, kisah itu tetap hidup. Banyak orang yang berziarah ke makam Sunan Kalijaga di Kadilangu, bukan semata-mata mencari berkah, tetapi ingin merenungkan jejak perjuangannya. Mereka teringat bahwa seorang wali pernah mengajarkan bahwa musuh bisa menjadi sahabat jika kita tidak menyakiti, bahwa kekerasan tidak selalu dilawan dengan kekerasan, bahwa keteladanan adalah dakwah paling kuat. Dan yang terpenting, mereka belajar bahwa hati manusia bisa luluh, bahkan yang paling keras sekalipun, bila dipertemukan dengan kasih sayang Allah, melalui perantara hambanya yang saleh. Sahabat sekalian, inilah dampak dari karamah Sunan Kalijaga. Dari ancaman yang berulang, lahirlah perubahan hati. Dari rasa takut, muncul rasa kagum. Dari penolakan, tumbuh penerimaan. Hingga akhirnya, masyarakat Jawa berbondong-bondong memeluk Islam dengan penuh kesadaran. Semoga kita bisa mengambil hikmah dari kisah ini. Bukan untuk mencari kesaktian, tetapi untuk meneladani akhlak seorang wali sabar, rendah hati, dan selalu menebar kebaikan. Karena sesungguhnya, warisan terbesar Sunan Kalijaga bukanlah ajian, melainkan keteladanan iman dan kebijaksanaan. Dari kisah ini, bahwa kelembutan lebih kuat daripada kekerasan, dan bahwa ketulusan hati mampu menembus dinding yang paling keras. Jika kisah ini memberi inspirasi bagi sahabat semua, jangan lupa untuk like, share, dan subscribe di channel ini. Mari kita terus hidupkan kisah para wali,
agar generasi sekarang dan yang akan datang senantiasa mendapat cahaya dari sejarah yang penuh hikmah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.